Celana, kita akan memasuki cara pemotongan celana. Bahan-bahan yang digunakan, yang diperlukan: Gunting, kain, kapur, meter, roll. Yang pertama adalah ukurannya. Pertama kita buat lurus dulu, biar enak digaris, biar enak kita ukur dan enak kita potong. Dengan ambil ukuran, ambil roll, bahan-bahannya, gunting, baru kita garis. Kita mengukur panjang celana. Panjang celana 38. Nggak sampai 5 meter, Wah. Nah, sampai lah. Jadi nanti 28. Sini kita menggunakan senti dan inci supaya mempermudah pengukuran. Lalu kita garis yang lurus. Biar membentuk pola celana. Itu untuk apa itu, Pak? Pembagiannya berarti 24 bagi 2 12. Untuk mulai jus tengah. Kita tanda dulu biar gampang mengambil polanya. 14 kurang 1 13 bagi 2 13 bagi 2. Nah, tiga setengah 7 6 setengah 3/4. Garis yang membentuk pola celana. Baru kita ukur pinggang. Salah-salah ngukur, salah potong bisa mengakibatkan fatal. Kemucap Kita masih guna pergalian manual atau pengurangan manual, pembagian manual pakai meteran. Kemudian baru kita bentuk pola celana bagian atas.
permisal polanya hampir berbentuk. Ini kita gunakan pola 3, 2, 1. Seperti main bola Pak ya? Seperti main bola ya? Seperti main bola. Baru kita masuk pemotongan. Potongnya harus sejajar, kalau enggak celananya enggak pas nanti. Oke, hampir berbentuk celana. Ini udah jadi pola celana. Nah, kita harus pakai rumus 3, 2, 1. Ini kegunaannya biar mudah atau jahit. Ukurannya enggak lari-lari. Apakah ada tipsnya nih Pak? Tipsnya cara kita memotong, menggaris Tip apa nih? supaya jangan salah waktu menjahit. Kita harus fokus ya. Fokus pada titik pemotongan. Jangan kira melantung. Kalau melantung kiranya tidak selesai. Bisa kita potong nih karena fatal. Yang bagian depan udah siap. Baru kita mengambil bagian belakang. Belakang depan sama ada Pak? Belakang sama depan jauh beda. Karena bagian belakang dia agak lebih besar sedikit daripada bagian depan. Karena Itu kita pakai formasi berapa ada Pak? formasi 3, 2, 1. Ada penyerang Pak ya? Kayak main bola juga. Ada penyerangnya ya? Penyerangnya bagian atas 3, bagian bawah sama gawang 1 aja. Tiga, 2, 1 di sini. Ini kegunaan rumus 3, 2, 1. Biar membentuk pola celana bagian depan dan belakang. Nah, 3. Ini rumus tadi. 2. Tapi kebanyakan orang nggak pakai rumus ini. Mereka pakainya rumus main tebakan, tebak huruf. Kalau kita dari sononya, dari gurunya ya, belajar udah pakai rumus ini biar membentuk celananya bagus, dijahit bagus, untuk pola seperti ini. Pengambilan lekukan atau lekukan bagian belakang samping celana. Dan baru kita pengukuran pinggul celana. Kita pakainya rumus pengurangan 1, misalnya 43. Yang mana pinggulnya Pak? Dari sini 43.
43, kita kurang 1 jadi 42 bagi 2. Kita masih pakai rumus manual karena kita kurang dalam membagi. 21. Ini cara pengambilan. Berarti 10 setengah seperempat. Kemudian kita ukur pinggang tadi 38 kurang 1 berarti 37 18 setengah. Berarti di sini kita ukur 9 tambah 9 18 setengah tambah setengah lagi untuk kerotannya. Nanti kita gunakan kupnat dalam celana, baru kita membuat pola belakang celana. Harus kita kerok sedikit, baru kita ukur bisa celana. Kalau bahasa di sini ya bisa celana, bisanya. Jadi kita di pengukuran 28, berarti duduknya di sini. Langsung kita buat. Berarti kantong belakang biasa kita pakai 5 aja. Kita garis dulu biar mudah. Kita potong bagian belakang. Ini batasan untuk buat kopnat celana. Di cara pemotongannya mengikuti garis-garis yang sudah digaris itu, Pak. Ya. Sebenarnya sangat mudah untuk mempelajari cara pemotongan celana. Jadi kalau memang kurang paham, bisa diulang-ulang di video yang kita buat, tutorial kita buat tadi. Bisa diulang-ulang. Ya dapat pinggulnya, biar nggak nanti. Biasanya kejadian di sini sangat fatal. Orang masuk pantat ke dalam kalau pakai celana. Ini mulai garisan terakhir untuk final pemotongan. Kita udah selesai. Ini penggarisan kantong belakang. Ini sangat mudah. Kalau kita mau belajar untuk tutorial menjahit ini sangat mudah, gampang. Kita masuk tahap akhir, tahap pembungkusan celana. Ini kenapa dibungkus, Pak? Untuk dijahit? Untuk dijahit. Mungkin nanti kita akan membuat lagi tutorial untuk menjahit celana. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.